Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Masih bersama dengan saya, Emrianda. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Spanning Tree Protocol atau disingkat dengan STP. Nah, protokol ini berfungsi untuk mencegah terjadinya sebuah looping dalam proses pengiriman data. STP difungsikan apabila pada switch terdapat dua atau lebih jalur yang menuju ke satu tujuan yang sama. STP akan melakukan blocking terhadap satu atau beberapa port yang nantinya hanya ada satu jalur yang akan digunakan untuk mengirimkan data. Sementara yang jalur yang diblok menjadi jalur cadangan. Ketika jalur yang digunakan mengalami down dalam proses pengiriman data, STP akan mengaktifkan port yang diblok tadi dan proses pengiriman data dialihkan pada jalur cadangan sampai jalur utama normal kembali. Pada perangkat yang menjalankan spanning tree, akan terdapat dua peran yang berbeda, yakni root bridge dan non-root bridge. Root bridge merupakan switch yang memiliki port yang semuanya aktif. Sedangkan non-root bridge adalah switch-switch yang selain root bridge. Apabila hanya dua switch, maka non-root bridge adalah switch yang salah satunya atau beberapa portnya mengalami blocking yang bertujuan untuk mencegah terjadinya looping. Baiklah, langsung saja kita mencoba menjalankan spanning tree yang menggunakan aplikasi simulator jaringan pakai tracer agar memudahkan kita memahami apa itu spanning tree. Di sini saya menyiapkan 3 topologi dengan masing-masing skenario spanning tree. Bagi kalian yang ingin menggunakan topologi yang saya buat, silakan download. Link downloadnya ada di deskripsi video. Bagi kalian yang membuatnya sendiri, silakan disesuaikan. Kita langsung memahami spanning tree yang berada di topologi yang pertama dengan skenario 2 switch dengan 2 jalur. Spanning tree ini terdapat 2 peran. Nanti ada yang berperan sebagai root bridge dan ada yang non-root bridge. Bagaimana kita mengetahui root bridge? Nah, kita masuk ke switch ya. Kita ketikkan perintah. Kita enablekan dulu ya. Lalu kita masukkan perintah show spanning min tree ya. Ini juga bisa kita singkat dengan sh spasi sp. Ya. Nah, di sini tertulis ya. Nah, sini ada ditulis ini this bridge is the root. Nah, berarti pada switch 1 ini ya. Switch 1 ini root bridge-nya. Berarti yang switch 0 ini pasti non-root bridge. Kita enable, kita ketikkan SHSP. Nah, ini tidak ada tulisan this bridge is root ya. Nah, berarti yang di sini switch 0 ini non-root bridge. Nah, kenapa switch 1 yang root bridge dan switch 0-nya non-root bridge? Ada 3 ketentuan sehingga ada yang menjadi root bridge dan ada yang non-root bridge. Yang pertama itu karena purity. Nah, purity. Yang paling kecil purity-nya itulah yang akan menjadi root bridge. Nah, tapi switch di awal semuanya secara default purity-nya itu 32769 ini ya. Kita lihat di switch 0 sama 32769. Apabila sama, terus ke ketentuan kedua, karena MAC address-nya paling kecil itu root bridge
itulah yang menjadi root bridge. Kita cek ya. Kita lihat MAC address-nya. Nah, ini MAC address-nya untuk suite 1, nah, 0001.4366 BE06 ya. Ini tertulis bilangan hexa ya. Kita bandingkan dengan suite 0. Suite 0 dengan suite 1. Yang mana paling kecil kita lihat di sini. Kita bandingkan ini. Nih. Kalau di root bridge semua di bagian root ID dan bridge ID-nya sama. Ini kalau di root bridge ya, sama kan? Nah, ini beda dengan non-root bridge. Nah, root ID-nya ID dari root bridge, yang di bawah ini MAC address-nya dari suite 0. Lihat di sini. Diawali dengan 00E0. Nah, ini sudah besar nih kalau dibaca. Dibaca itu yang mulai dari ujung ya. Kita lihat saja ini. Sini nilai 0-nya 3, di sini nilai 0-nya 2. Nah, berarti nilainya ini kan berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 digit ya yang ada nilainya. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 digit yang ada nilainya. Berarti yang paling besar itu yang ini ya, suite 0. Yang paling kecil suite 1. Kita bisa lihat dari situ. Kita lihat saja setiap bagiannya. Di bagian pertama kita lihat di bagian pertama. Di sini nilainya 1, di sini nilainya E ini bernilai sama dengan kalau desimalnya 14. Kalau ini 1. Berarti yang besar MAC address-nya yang ini yang kecil MAC address-nya. Itu ya untuk melihatnya. Nanti kita sudah mengetahui MAC address yang paling kecil itu di suite 1, yang besar di suite 0. Ada lagi yang di ketentuan ketiga, ini melihat dari nomor port ya, body portnya. Body port yang paling kecil itu dialah yang menjadi root bridge. Di root bridge. Nah, tapi di sini kita lihat, di sini terhubung 1, port 1 dengan 2, di sini 1 dengan 2 juga. Berarti sama ya. Kalau sudah sama, dia melihat nilai MAC address. Seperti itu ya. Dan juga kita lihat di sini, informasi di sini. Nah, kalau di root bridge, rule-nya dengan statusnya itu decided dan forward ini ya. Kita lihat yang di non-bridge, ya, yang di blok itu FA02. Nah, ini FA02 rule-nya alternatif. ALTN ini alternatif, cadangan ya, jalur cadangan. BLK nih blok, berarti di blok. Port 3 dia ke PC ya, statusnya meneruskan ya. Kalau port FA01 terhubung ke root bridge. Itu pada skenario yang pertama. Dan yang kedua ini terdapat 3 jalur ya. Terdapat 3 jalur. Kita lihat di sini switch 5 ini seluruh port indikatornya hidup. Berarti ini root bridge. Kalau yang ini ada 2 yang orange indikatornya tidak hijau, berarti ini yang terblocking. Berarti ini non root bridge ya. Coba kita cek. Enable
SHSP ya. SHSP. Nah, ini ya. Suite 5 di bridge is the root ya. Kalau yang suite 6 kita cek SHSP ya, kita singkat saja. Nah, ini yang non root suite ya. Coba kita bandingkan. Suite 5 dengan suite 6. Suite 5 sebagai roots-nya. Kita lihat ini. Untuk potnya sama-sama menggunakan pot 1, 2, 3. Berarti tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih besar. Berarti sama. Ada yang kecil sama kecil, besar sama besar. Ini ya potnya ya yang terhubung. Berarti kita lihat ketentuan yang kedua ya. Ketentuan itu MAC address. Kita lihat MAC address-nya. Oh, untuk kita lihat dulu priority-nya. Priority-nya semuanya sama, 32769. Ini 32769. Kita lihat MAC address-nya sekarang. Kita bandingkan. Yang ini yang root space-nya. Address-nya, ini MAC address-nya ya. 0090. Kita lihat di awal sama berarti. Bentar, kita lihat sini. Ini berarti yang bridge-nya ID-nya ini. Non-root space-nya 00D0. Berarti ini 13 ya. Ini 13. Ini 009. Yang lebih kecil yang 9 ya. Berarti MAC address yang suite 5 ini lebih kecil daripada suite 6. Kita lihat saja di bagian pertama ya. Kita cek di bagian pertama. Kita lihat juga di bagian jaringan yang ketiga. Di sini kita lihat, nah di sini beda lagi ya. Ada 3 switch. Tadi ciri-ciri khasnya, ciri-cirinya pertama itu tadi di pengertian yang di pengertian yang pertama tadi, kita lihat di topologi yang ketiga ini ada 3 switch. Nah, kita lihat switch yang memiliki pot yang hidup semua. Kalau potnya semua hidup itu root switch, tapi di sini ada 2 yang hidup semua potnya. Jadi ada salah satu sini yang bridge, ada yang non bridge. Kita cek ya. Kalau yang ini ada hidup, ada yang hidup, ada yang terblocking. Ini yang pasti non-root bridge. Tapi yang antara 2 ini kita belum tahu yang mana yang bridge. Tapi kita bisa mengetahuinya dari kabelnya nih. Dari yang non-bridge. Kita lihat dari non-bridge. Non-bridge ini pot yang hijaunya terhubung ke sesama di depannya sesama hijau ya. Di sini yang terblocking terhubung dengan yang indikatornya hijau. Nah, berarti kalau kita lihat langsung switch 3 ini non-bridge. Switch 4 ini yang bridge. Coba kita cek ya. SHSP. Nah, benar ya. Switch 4 ini yang bridge is the root ya. Yang ketiga yang non-bridge. SHSP. Ya, non-bridge ya. Apalagi yang switch 2 ini jelas dia non-bridge. SHSP ya. Ya, ini yang non-bridge juga ya. Jadi yang switch yang keempat ini yang root bridge. Nah, bagaimana kita mau menggantikan switch yang kedua ini ya, pada topologi ini? Root bridge-nya pindah ke switch yang kedua. Yang awalnya non-root bridge jadi root bridge. Kita menggantikan purity-nya ya, kita mengecilkan purity-nya. Karena ini purity-nya semuanya sama, purity-nya 32769.
Di sini juga 32769. Nah, kita mengubahkan priority-nya. Kita mengubahkan nilai priority-nya untuk memindahkan yang mana jadi bridge, mana jadi non-bridge. Bisa kita ganti dengan cara kita mengecilkan priority dari yang non-bridge yang ingin kita jadikan bridge. Ketentuannya dia kelipatan ya, kelipatan dari 4096. Untuk mengetahuinya kita tinggal ketik aja sini, masukkan perintah. Kita masuk config dulu, config terminal. Kita ketikkan spanning tree, VLAN ID-nya 1 ya, priority. Coba kita ketikkan untuk mengetahui kelipatan, kalau kita bingung ya, kelipatan 4096 itu berapa saja ya. Kita ketikkan aja sini. Kita ketikkan bebas ya nilainya dulu. Nah, nanti dijelaskan sini. Ini kan kelipatan 4096. Tadi posisi yang sekarang ini 32769. 32769. Nah, karena rumusnya ini nanti setiap priority yang ditambahkan nanti ditambah 1. Dari 32769 sini jadi 68 jadi 32769. Nanti kita ganti priority yang paling kecil 4096, nanti dia tertulis 4097. Nah, kita ulang lagi perintahnya. Kita ubah sekarang spanning tree. Pakai tab ya biar menyelesaikan tulisannya. Ketikannya VLAN tab 1 spasi priority ya 4096. Enter. Nah, kita lihat yang sekarang siapa yang menjadi bridge, kita lihat. Nah, sekarang sudah berubah. Kita cek ya, kita cek di suite 4 dulu aja. Sambil menunggu tadi, kita cek di suite 4. Di suite 4 ini yang tadi, yang awalnya root bridge, kita cek sekarang. SH SP. Nah, yang awalnya root bridge sekarang tidak lagi root bridge. Kita cek yang di suite 2 ya. Kita cek SHSP. Do SHSP. Karena kita berada di config ya, pakai do. Nah, sekarang di suite 2 yang menjadi root bridge. Yang menjadi cadangan sekarang jalur ini, bukan jalur sini tadi. Sekarang jadi cadangan yang ini, jalur ini. Yang jalur utama yang ini. Maksud dari root bridge itu jembatan antara suite. Nah, ini jembatannya ya. Root bridge-nya. Nah, ini jembatannya. Yang ini jalur cadangan. Sekarang coba kita simulasikan jaringan di jaringan antara suite 2 dengan suite 4 ini keadaan mati. Kita tes. Nanti ini aktif. Pada jalur suite 3 ke 4 ini nanti aktif. Coba kita matikan dulu. Kita masuk interface FA02 ya. Pada suite 2 ya. Kita shutdown-kan, shutdown. Nah, kita cek. Nanti jalur ini, jalur 3 dengan 2 tadi yang terblocking ya, port yang terblocking pada suite 3 port FA02 yang terblocking nanti aktif ya. Kita tunggu. Nanti dari orange ya hijau sini. Nah, kita lihat ya. Di sini yang tadi terblocking sekarang sudah aktif. Karena jalur yang dijadikan jalur utama tadi mati ya. Ada salah satu yang mati. Nah, seperti inilah fungsi dari spanning tree. Terdapat jalur utama dan jalur cadangan. Di saat jalur utamanya down, jalur cadangannya aktif. Baiklah, seperti inilah tentang spanning tree. Sudah kita coba memahami spanning tree mulai dari
priority, ciri-ciri dari spanning tree ya, mengganti rules bridge-nya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Jika ada yang salah, silakan komentar di kolom komentar ya. Jika suka dengan video ini, silakan like. Jangan lupa support channel ini ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.